jakrak timah dan kita pakai kaki hijau pap 2 iki. Dan ketika Simon sedang lompat-lompat, tiba-tiba saja ia bisa terbang sesaat, seperti berada di mode kreatif. Padahal ia sedang dalam mode survival. Di saat mereka kembali ke rumah, terlihat ada sosok berwarna biru yang sedang masuk ke dalam tempat mining. Lalu tempat miningnya tiba-tiba tertutupi oleh ice block. Mereka pun di situ menyadari bahwa sepertinya ada orang lain di server mereka yang skinnya seperti Steve berwarna biru cerah bagaikan es, atau kita sebut saja Ice Steve. Ketika mereka keluar dari rumah, di situ terlihat ada villager yang dihadiri oleh Ice Steve. Lalu kemudian diculik oleh Ice Steve tersebut. Dan di saat bersamaan, muncul teks merah bertuliskan Bloody Murder di layar Hein dan Simon. Melihat kejadian itu, mereka langsung keluar dari vault-nya dan tidak memainkan Minecraft lagi selama beberapa minggu. Yang keempat, Blue Doe. Ada seorang player bernama Kellan sedang mencoba seed yang ia dapatkan dari website Creepypasta. Konon katanya seed itu selalu mendatangkan entity aneh, namun Kellan tidak percaya dan mulai mencoba sendiri. Saat Kellan masuk dalam nama seperti saja dan belum muncul keadaan. Di situ kan mengajak temannya yang bernama Junet untuk masuk dalam yang Kellan buat. Mereka ingin mencoba survival seperti biasa di seed Blue Doe tersebut dan berencana untuk memulai dengan membuat rumah di vault dengan seed Blue Doe tersebut. Seperti biasa, mereka mulai dengan membuat pohon terlebih dahulu dan mengumpulkan berbagai macam lalu membunuh mob untuk makanan. Kemudian Junet dipanggil oleh ibunya untuk membeli sesuatu di dunia nyata. Ya kayak mama pada umumnya lah ya, selalu nyuruh-nyuruh pas kita lagi main game. Junet pun keluar dari permainan dan sekarang Kellan sendirian di wall tersebut. Karena hari sudah mulai gelap, dia memutuskan untuk mencari goa untuk ditinggali sebentar. Dia pun membuat kasur untuk malam di dalam goa. Namun saat tidur, dia mendengar suara langkah dari atas. Dan ketika Kellan bangun untuk mengecek asal suaranya, ia tidak menemukan seorang pun di sana. Tapi kemudian, ia melihat entiti aneh di balik pepohonan. Saat Kellan berusaha mendekati entiti tersebut, entiti itu menghilang begitu saja. Kellan akan bingung. Ia langsung kembali ke dalam goa dan lanjut tidur. Keesokan harinya, Kellan terbangun tanpa ada gangguan. Junet pun juga kembali ke dalam server. Lalu Kellan menceritakan kejadian malam kepada Junet. Tapi Junet beranggapan bahwa itu hanya halusinasi Kellan saja. Dan Kellan pun mengiyakan pendapat tersebut. Di situ Kellan berpikir apakah seed Blue Doe yang ia masukkan itu berhasil, namun Junet membantahnya. Mereka pun kemudian melanjutkan survival di seed Blue Doe tersebut. Singkat cerita, beberapa hari kemudian mereka sudah selesai membuat sebuah rumah. Di sini Kellan dan Junet masuk ke dalam rumah, lalu membakar beberapa daging untuk persediaan makanan mereka. Setelah dagingnya dimasak, Junet bilang kalau dia ingin berjelajah ke sekitar untuk melihat-lihat. Kellan yang baik kemudian memberikan beberapa daging ke Junet untuk makanan di perjalanannya. Saat Kellan sedang menerangi rumah di malam hari, Junet bilang kalau tadi ia menemukan Woodland Mansion. Mereka pun berniat pergi ke sana setelah Junet mining sebentar. Selang beberapa menit kemudian, Junet kembali pulang. Tapi sekarang anehnya Junet gak ngomong apapun, hanya menghampiri Kellan. Kemudian berjalan keluar rumah dan lanjut menuju ke sebuah tempat. Kellan yang bingung mencoba mengikuti temannya saja, karena bisa jadi Junet temannya lagi gak mood untuk ngechat. Saat sedang mengikuti temannya, tiba-tiba muncul chat dari Junet yang bilang kenapa Kellan tidak menunggunya di rumah. Di situ Kellan langsung sadar kalau ada yang gak beres. Dan benar saja, saat temannya ngechat dan Kellan mencoba menghampiri Junet yang ada di depannya, sosok itu membalikkan kepalanya 180 derajat dan ternyata itu bukanlah temannya. Terlihat bahwa itu adalah entiti jahat yang menyamar menjadi temannya. Setelah berbalik, entiti itu langsung mengejar Kellan. Kellan pun lari secepat yang ia bisa, sambil sesekali menoleh ke belakang. Saat sampai ke rumah, Kellan melihat ke jendela. Dan untungnya, entiti itu sudah tidak mengejarnya lagi. Di rumah, Kellan bertemu Junet lagi. Setelahnya, ia berbincang-bincang dengan Junet tentang apa yang sebenarnya terjadi. Esok harinya, Junet membawa Kellan ke Woodland Mansion yang sebelumnya ditemukan Junet. Tapi saat sampai di depan Woodland Mansion itu, tiba-tiba saja mansion tersebut berubah menjadi bangunan angker yang sangat besar.
Kellan dan Junet pun bingung apa yang sebenarnya sedang terjadi. Tapi karena didorong rasa penasaran yang sangat tinggi, Kellan dan Junet memberanikan diri masuk ke dalam tempat angker tersebut. Di dalam tempat angker itu, Kellan menemukan banyak sekali lukisan horor, barang-barang aneh, alat penyiksaan, dan lain sebagainya. Dan bahkan di tempat angker itu juga ada lukisan horor yang mukanya sama persis seperti hantu yang sebelumnya menyamar menjadi Junet palsu. Saat sudah menjelajahi bagian-bagian dari tempat angker itu, mereka menemukan sebuah ruangan terakhir. Ruangan terakhir itu bertuliskan angka 666 atau angka horor. Karena lagi-lagi mereka sangat penasaran, akhirnya mereka memasuki ruangan tersebut. Ketika memasuki ruangannya, mereka hanya melihat ruangan kosong yang terang sekali. Karena tak ada apapun di sana, jadi Kellan mengajak Junet keluar dari sana. Namun entah kenapa, tiba-tiba Junet diam mematung dan tidak bergerak sama sekali. Kemudian Kellan menghampiri dan memperhatikan tubuh Junet yang mematung itu. Mulai dari muka, badan, punggung, sampai ke muka lagi. Dan saat memperhatikan muka temannya persis dari depan, muka temannya itu berubah menjadi muka entiti yang menyeramkan. Kellan yang kaget refleks mundur ke belakang. Dan entiti itu langsung menjumpscare ke depan muka Kellan lagi. Setelahnya Minecraft Kellan langsung menjadi hitam. Dan kemudian muncul tulisan, "Aku telah mengambil jiwa temanmu." Kemungkinan besar hal tersebut terjadi dikarenakan Junet, temannya Kellan, menemukan bangunan angker yang seharusnya nggak boleh ditemukan. Dan bahkan Junet juga menyebarkan tempat angker tersebut kepada Kellan, yang semakin membuat kesal entiti itu. Dan sebenarnya entiti itu juga sudah memberitahu Kellan bahwa Junet, temannya, adalah incaran selanjutnya dari entiti itu. Dengan sebelumnya menyerupai sosok Junet terlebih dahulu dan berpura-pura menjadi Junet. Yang kelima, all games are secretly horror games. Ada dua orang player cewek bernama Jessica dan Saras yang sedang bermain Minecraft Survival pada umumnya. Ketika mereka berdua sedang berada di rumah, Jessica bercerita ke Saras tentang game lain yang ia mainkan, yaitu game Roblox. Saat itu, Jessica lagi sendirian di kamar sambil bermain Roblox. Dan saat di dalam game Roblox-nya, Jessica cerita kalau dia seperti melihat ada sesuatu yang lewat. Tidak hanya itu, temannya Jessica juga mengalami hal yang sama ketika ia bermain game lain di Xbox. Hal ini terjadi seolah-olah semua teman Jessica mengalami kejadian aneh di game yang berbeda-beda. Setelah mendengar cerita itu, Saras bilang kalau ia juga mengalami kejadian aneh saat bermain game boneka Barbie online, yang dimana ia melihat ada boneka Barbie yang matanya hitam dan mulut yang menganga. Karena hal itu, Saras tidak pernah memainkan gamenya lagi. Keesokan harinya, Jessica pergi ke tempat mining untuk mendapatkan XP karena sebelumnya Jessica mati dan kehilangan XP-XP-nya. Di saat Jessica pulang dan ingin memasak di furnace, Sarah seperti melihat ada mob creeper di balik pohon. Namun saat dicek tidak ada apapun. Mengira kalau mobnya jatuh, jadi mereka menghiraukannya saja. Namun saat malam hari tiba, Saras melihat mob lagi dari balik kaca rumahnya. Namun lagi-lagi tidak ada apapun saat mereka mengecek tempatnya. Saat Jessica dan Saras mau tidur, mereka mendengar seperti ada suara creeper di luar rumahnya. Mereka pun kemudian mengecek tempat sebelumnya Saras melihat creeper itu. Namun sampai pagi tiba, mereka tidak menemukan petunjuk apapun. Di siang hari, mereka melihat ada gunpowder di kandang domba.
Tapi di situ mereka berasumsi kalau gunpowder tersebut berasal dari creeper yang jatuh dari ketinggian dan kebetulan mendarat di kandang domba. Beberapa saat setelah itu, Saras merasa seperti ada sesuatu di tempat mining. Jadi ia pun pergi ke sana bersama Jessica, lalu berpencar. Setelah lama mencari, Jessica hanya mendengar suara creeper yang sedang mati. Mendengar hal itu, Jessica memanggil Saras untuk datang. Tapi anehnya, Saras tidak bisa mendengar suara creepernya. Merasa agak takut, mereka pun memutuskan untuk pulang saja. Namun saat pulang, mereka dikejutkan dengan pintu rumah yang menghilang. Dan terdapat banyak gunpowder di rumahnya. Di situ mereka agak bingung, apa hubungannya suara creeper dengan lutingan gunpowder di rumahnya. Di malam hari, Jessica memperbaiki pintu rumah yang menghilang. Namun saat mau tidur, ada monster di dekat mereka. Di saat bersamaan, suara creeper yang mati muncul kembali. Sontak mereka pun mulai agak panik. Mencoba memberanikan diri, Jessica mengintai dari atap rumah. Dan sekilas ada creeper yang sedang melihat ke arah Jessica. Creepernya tiba-tiba menghilang setelahnya. Jessica yang menyadari hal itu langsung bercerita panjang lebar ke Saras sambil berdiam diri di rumah. Merasa kalau sembunyi di tempat mining akan aman, jadi mereka pun sembunyi di sana. Ketika Saras mau kembali ke rumah, tiba-tiba saja muncul chat Saras telah ditumbangkan oleh makhluk yang namanya Acak. Lalu di chat juga dikatakan kalau Saras tidak bisa bermain lagi karena tubuhnya telah dimutilasi. Jessica yang ditinggal sendirian mencoba memberanikan diri untuk lanjut bermain, walau sambil ketakutan. Di situ Jessica memberanikan diri pergi ke tempat pohon angkernya. Dan di saat Jessica mengecek ke tempat pohon angkernya, ada creeper yang sedang memakan mayat Saras. Dan Jessica kemudian juga dimakan. Biar hari makin seru, dengerin aja playlist Radar Indonesia di Spotify. Juga dimakan. Yang keenam, ตอนอยู่ปั๊บอีกคือ